Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada saat ini, kami dari kelompok A ingin mempresentasikan tentang mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Ini merupakan tugas dari yang diberikan oleh Bapak Raja Abu Mansur. Kami kelompok A mempresentasikan tentang partai politik dan perkembangannya di era reformasi. Sebelumnya kami memperkenalkan diri dulu. Di sini kelompok kami ada namanya, silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Diana. Ya, saya sendiri Haryanto Marulito Semenjunta, dan rekan saya satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Yoga Renaldi Bimantara Yuda. Oke. Kami akan mempresentasikan untuk tidak memperlama waktu, mempersingkat waktu, kami persilakan buat rekan kami Yoga Renaldi untuk membahas tentang presentasi kami. Untuk Saudara Yoga, dipersilakan. Terima kasih Pak Arianto atas waktunya. Latar belakang masalah, metode pembahasan bab 2, pembahasan bab 3, kesimpulan. Selanjutnya, bab 1, latar belakang. Partai politik merupakan salah satu bentuk organisasi politik di luar struktural negara dan mempunyai posisi sebagai struktural antara intermediat struktur. Di antara struktur pemerintahan negara dengan instruktur kehidupan bersama dalam masyarakat. Sekarang ini kebangkitan partai politik masih menonjol. Malah kita menjebak oleh perangkap partisasi kedaulatan di tengah partai ketimbang demokrasi kedaulatan di tengah masyarakat. Selanjutnya, partisipasi politik atas kinerja politik sebagai instruktur politik masih buruk. Juga berdampak bahwa partai politik dianggap turut bertanggung jawab atas masih buruknya kinerja lembaga suprastruktur politik. Lihat saja hasil survei indikator politik pada 18-29 Januari 2016 yang melibatkan 1.550 responden menunjukkan partai politik adalah lembaga demokrasi yang tingkatkan kepercayaan terus Republik paling rendah 39,2%. Disusul DPR yang tingkat kepercayaan hanya 48,5%. Hasil ini mengkonfirmasi adanya internalisasi antara rendahnya kepercayaan partai politik sebagai instruktur politik dengan rendahnya kepercayaan publik pada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sebagai struktur politik. 5. Perbedaan uraian di atas bahwa penulisan ini ingin melakukan penelitian dan menelusuri mengenai perkembangan dan anamika partai politik di era reformasi ini. Metode pembahasan atau stand. Untuk memperoleh jawaban tersebut, maka penulisan dalam peneliti ini dirancang dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian menggunakan metode studi pustaka atau library research. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan studi penelaah
terhadap buku-buku, literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Dalam melakukan prosedur studi pustaka bahwa informasi-informasi yang dihimpun dari sumber keputusan adalah yang relevan dengan penelitian ini. Kemudian diteliti dan dianalisis serta dilakukan pengkajian akan kelemahan atau kekurangan dari penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga kebaruan riset dari hasil penelitian dapat dihasilkan. Terima kasih buat Saudara Yoga. Saya akan membacakan tentang bab 2, yaitu pembahasan. Di sini kami pembahasan ada namanya partai politik dalam konsep, perkembangan partai politik era reformasi, dampak memudarnya ideologi partai politik, dan juga yang terakhir partai politik dan lembaga DPR tidak dipercaya publik. Yang A, partai politik dalam konsep. Partai politik merupakan suatu sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Fungsi partai politik juga dijelaskan oleh Jimli Asidik bahwa fungsi partai politik juga sangat penting dalam kegiatan bernegara, yang biasanya dirumuskan sebagai pertama sarana komunikasi dan penyerap aspirasi politik, yang kedua sarana sosialisasi atau pendidikan politik, dan yang ketiga sarana rekrutmen politik, serta yang terakhir sarana pengatur atau peredam konflik dalam masyarakat. Perkembangan partai politik era reformasi. Partai politik pada awalnya dibentuk atas dasar keinginan untuk menyatukan berbagai kelompok masyarakat yang mempunyai visi dan misi yang sama, sehingga pikiran dan orientasi mereka dapat dikonsolidasi selama 20 tahun reformasi yang telah kita lalui. Setelah runtuhnya pemerintahan Orde Baru, pendirian partai politik masih tumbuh subur bak jamur di musim hujan. Melihat realitas dalam pemilu-pemilu yang telah berlangsung bahwa partai-partai baru akan terus berdatangan dan dapat memasuki arena pemilu, ini tak lepas dari belum terlembaganya proses penyelesaian konflik internal di dalam partai. Dalam banyak kasus, partai-partai baru itu tidak didirikan oleh para elit politik baru, melainkan oleh para elit politik lama. Partai politik yang mengalami perpecahan yang kemudian melahirkan partai-partai baru, antara lain Partai Golkar, sebut saja kehadiran Partai MKGR, PKPI, PKPB, Partai Gerindra, Partai Hanura, Partai Nasdem, dan Partai Berkarya ketika memasuki pemilu tahun 2019 kemarin misalnya, adalah produk dari konflik internal Partai Golkar. Itu merupakan partai-partai yang terjadinya konflik di internalnya Partai Golkar. Oke, dampak memudarnya ideologi partai politik. Dampak memudarnya ideologi partai memang dapat mengurangi intensitas dan polarisasi yang tajam di antara partai-partai, dan ini dapat dianggap baik dalam rangka menciptakan stabilitas nasional sehingga mereka bisa bekerja sama antara partai politik yang satu dengan yang lainnya, saling bahu-membahu untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, problem yang muncul terkait dengan kerjasama antar partai atau koalisi partai tersebut cenderung pragmatis, terjebak dalam rangka meraih kekuasaan atau jabatan semata. Ideologi partai dan plafon partai tidak menjadi basis perjuangan dan landasan dalam membangun koalisi. Inilah yang kemudian muncul apa yang disebut dengan kartelisasi partai atau partai kartel atau kartel party. Yang keempat, partai politik dan lembaga DPR tidak dipercaya publik. Sangat disayangkan di era reformasi ini jumlah partai boleh bertambah, tetapi tidak menunjukkan bahwa adanya korelasi kebebasan berpolitik ini dengan proses penyerapan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Bahkan
konsistennya. Skeptisme masyarakat ini ditemukan dalam jajak pendapat yang dilakukan oleh Skala Survei Indonesia atau SSI pada tahun 2012 lalu. Survei menunjukkan bahwa ketidakpuasan masyarakat lebih besar 52,6% terhadap kinerja partai politik selama ini dibandingkan dengan tingkat kepuasan yang lebih sedikit sebesar 30,2%. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja partai tentu linear dengan ketidakpercayaan masyarakat bahwa partai politik memperjuangkan kepentingan rakyat yaitu 51,4%. Sedangkan yang mempercayai jumlahnya lebih sedikit sebanyak 32,3%. Efek dari ketidakpercayaan masyarakat tersebut sekaligus ketidakdekatan masyarakat dengan partai politik berdampak pula terhadap tidak percayanya masyarakat kepada lembaga DPR. Hasil survei SSI tersebut menjelaskan di realitas bahwa masyarakat menganggap anggota legislatif tidak mampu dalam melakukan tugasnya, yaitu sebesar 45,3%. Sedangkan yang menyatakan mampu itu sebanyak 34%. Ketidakpercayaan masyarakat tersebut tentu diikuti ketidakyakinan masyarakat bahwa anggota legislatif memperjuangkan kepentingan rakyatnya, yakni 51,1%, sementara yang menyatakan peduli sebesar 28,5%. Merosotnya citra partai politik ini tentunya akan berakibat buruk terhadap opini publik yang merupakan kekuatan politik penting dalam demokrasi. Opini publik yang buruk niscaya akan membuat citra demokrasi juga merosot, bahkan terjun bebas. Namun, kepercayaan publik yang menurun itu bukan pada demokrasi dalam tataran konsep, melainkan kepercayaan itu merosot terhadap aktor politik atau politisi. Aktor politik atau politisi tersebut tentu tidak dapat dipisahkan dengan partai politik yang mengusungnya. Yang selanjutnya untuk Bu Eva boleh. Terima kasih buat Pak Rianto. Kesimpulannya, pasca reformasi belum memperlihatkan kemajuan, malah cenderung mengarah pada defisit demokrasi yang disumbang oleh partai politik yang juga berdampak terhadap lembaga DPR. Defisit demokrasi ini tumbuh sejak kepercayaan publik terhadap politisi maupun institusi politik menurun. Banyak partai dan wakil rakyat atau representatif in demokrasi sistem yang kehilangan hubungan dengan yang diwakili represent. Maka diperlukan upaya serius membangun kesadaran bersama, utamanya para pemimpin partai pada era reformasi dewasa ini untuk membenahi diri, melakukan reformasi kepartaian dari dalam dirinya sendiri. Para politisi dan eliti partai tidak boleh malah terkesan berupaya melestarikan problematika struktural partai-partai dan menikmati situasi tidak sehat tersebut demi kelangsungan kekuasaan pribadi dan atau kelompoknya semata. Oke, itu aja. Oke, sekian presentasi dari kami tentang pembahasan materi kami yaitu partai politik. Partai politik dan perkembangannya pada era reformasi. Mungkin sekian presentasi kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa dimengerti. Apabila ada pertanyaan atau saran,
boleh diberikan kepada kami. Kami mohon maaf apabila ada ketika menyampaikan presentasi kami ada kesalahan kata maupun penyebutan, kami mohon maaf. Kami tutup presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua.